Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1461. Mendengar kata-kata ini, hati Long Zaitian sedikit menegang, dan dia dengan lembut menjabat tangan kecil Long Xiaoxi tanpa sadar. Ya, jika kamu mempelajari semua keterampilan Paman Baili, ibu dan ayah akan kembali. Long Zaitian menjawab. Oke, kita sudah sepakat untuk itu. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia berkata dengan sangat tegas. Oke, ayo tidur. Long Zaitian tersenyum dan berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata ini, Long Xiaoxi berhenti berbicara, seolah-olah dia tiba-tiba tertidur. Malam berlalu tanpa disadari, karena hari ini adalah hari pendaftaran Long Xiaoxi, jadi Li Ping bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Long Zaitian dan Bu Qinglian juga dipanggil lebih awal. Bu, kita berdua minta cuti hari ini, jadi kita tidak perlu bangun pagi-pagi. Kamu bisa mendaftar kapan saja, asalkan hari ini. Long Zaitian turun dan berkata pada Li Ping. Bukankah lebih baik pergi lebih awal? Jika kamu terlambat, akan ada banyak orang di sana, dan itu akan memakan banyak waktu. Mendengar kata-kata itu, Li Ping menatap Long Zaitian tanpa berkata-kata, dan Long Zaitian juga tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Tidak lama kemudian, Long Xiaoxi dan Bu Qinglian juga turun dari atas, jelas mereka sudah selesai mencuci. Ayo, sarapan, dan pergi ke sekolah bersamamu nanti. Bu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi. Bagus. Long Xiaoxi berkedip dan merespons. Dengan cara ini, keluarga makan sarapan seperti ini. Saat ini, Long Defu dan Bu Yunsan biasanya melakukan senam pagi di luar, dan situasi hari ini serupa. Meskipun Long Zaitian dan Bu Qinglian sangat sibuk, mereka tidak terburu-buru, mereka sibuk dengan berbagai hal, dan mereka tidak pergi sampai jam 8:30. Hari ini adalah hari pendaftaran taman kanak-kanak, Long Zaitian memutuskan untuk pergi ke taman kanak-kanak dulu. Itu sekitar setengah jam perjalanan dari Gunung Yunlan ke taman kanak-kanak Xiaoyuer. Sekitar pukul 10, mobil Long Zaitian muncul di jalan di depan taman kanak-kanak Xiaoyuer. Situasinya mirip dengan apa yang dikatakan Li Ping, ada cukup banyak orang di taman kanak-kanak saat ini. Bagaimanapun, taman kanak-kanak Xiaoyuer adalah taman kanak-kanak yang relatif besar dan mewah di kota Linjiang, sehingga banyak orang tua yang memilih taman kanak-kanak ini. Jalan di depan taman kanak-kanak penuh sesak dengan orang, jadi Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengemudi perlahan. Hanya setengah jam perjalanan dari Gunung Yunlan ke sini, tetapi Long Zaitian membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mengendarai mobil ke tempat parkir di depan taman kanak-kanak. Sangat sulit untuk masuk, tetapi mungkin sama ketika Anda keluar. Akhirnya masuk. Memarkir mobil di tempat parkir, Long Zaitian menghela napas lega. Ayo pergi, ayo keluar dari mobil. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Bu Qinglian membuka pintu mobil dan membawa Long Xiaoxi keluar dari mobil. Ketika kami datang tahun lalu, tidak begitu banyak orang. Benar saja, kami seharusnya datang lebih awal. Melihat orang-orang berkerumun di sekelilingnya, Long Zaitian sedikit mengernyit, bahkan menyesal tidak mendengarkan kata-kata Li Ping di dalam hatinya. Ayo, ayo masuk, ada terlalu banyak orang di sini, tolong peluk anak itu. Bu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memeluk Long Xiaoxi. Memegang Long Xiaoxi di satu tangan dan Bu Qinglian di tangan lainnya, karena terlalu banyak orang di sekitarnya, Long Zaitian hanya bisa melindungi Bu Qinglian di belakangnya. Gadis kecil gemuk dan neneknya. Long Xiaoxi dipeluk oleh Long Zaitian, dan pandangannya lebih luas. Mata Long Xiaoxi masih tajam, dan dia melihat sekilas gadis kecil gemuk di depannya. Mengikuti arahan Long Xiaoxi, Long Zaitian juga melihat gadis kecil gendut dan neneknya. Terlalu jauh, ada terlalu banyak orang. Aku tidak bisa masuk, aku akan mencari mereka nanti. Long Zaitian merasa tidak berdaya. Mereka masih berada di luar taman kanak-kanak, tapi gadis kecil gendut dan neneknya sudah berada di taman kanak-kanak. Mungkin gadis kecil gendut dan neneknya datang lebih awal, jadi saat ini gadis kecil gendut dan neneknya sudah mengantri untuk mendaftar, dan sepertinya mereka akan segera mengantri. Di depan tim adalah guru Liang Suiying yang menangani berbagai pendaftaran. Saat ini, dia sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya dan berbicara tentang situasi di sekitarnya. Bagus. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia menjawab.
Memegang tangan Gu Qinglian dan memeluk Long Xiaoxi, Long Zaitian berjuang keras untuk memasuki gerbang taman kanak-kanak. Ikan kecil ini memang taman kanak-kanak yang lebih baik, dan semua orang tua di lingkungan akan memilih taman kanak-kanak ini. Gu Qinglian sedikit emosional, mengatakan demikian, dia dan Long Zaitian mengambil gambar di belakang barisan. Setidaknya ada 20 atau 30 orang tua di depan antrean ini, meskipun butuh 2 menit bagi orang tua untuk mendaftar, setidaknya 1 jam untuk menunggu. Bagaimana kalau kamu membawa anak itu mencari tempat duduk di luar, atau kembali ke mobil? Melihat situasinya agak pesimistis, Long Zaitian berkata dengan sedih kepada Gu Qing. Lihat situasinya, bisakah aku keluar? Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, dan berkata dengan marah. Itu benar. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga memiliki senyum masam di wajahnya. Mari kita berdiri di sini sebentar, tidak apa-apa, tidak masalah jika kita berdiri selama 1 atau 2 jam. Gu Qinglian berkata tanpa ragu. Meskipun dia hamil dengan Liu Jia sekarang, kehamilan tidak membawa perubahan apapun dalam hidup dan tindakannya, tetapi sekarang perutnya terlihat hamil. Jika kau lelah, katakan saja padaku. Long Zaitian tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Pada saat ini, dia juga meletakkan Long Xiaoxi di tanah. Gadis gemuk kecil dan neneknya berada tepat di depan, dan mereka berada di tim yang sama dengan Long Zaitian, tetapi mereka masih berjauhan karena terlalu banyak orang yang mengantri. Saat itu sekitar jam 10 pagi, dan semakin banyak orang yang mengantri. Setelah beberapa saat, antrean di belakang Long Zaitian semakin panjang. Pada saat ini, seorang lelaki gemuk dengan wajah penuh masuk, memegang seorang lelaki kecil gemuk di tangannya. Lelaki kecil gemuk ini seperti versi mini dari lelaki gemuk besar itu. Dia berjalan maju di sepanjang barisan, melihat sesuatu di barisan, jelas mencari celah di antara barisan. Tapi tidak mungkin, semua orang sangat dekat, tanpa memberi ruang sama sekali kepada siapapun. Pria gemuk besar itu mengerutkan kening, terlihat sangat tidak bahagia. Long Zaitian juga tahu bahwa lelaki gendut itu ingin mencari tempat untuk melompat dalam antrean, tetapi orang-orang dalam antrean sangat waspada dan sama sekali tidak ingin lelaki gendut itu masuk. Semua orang mengantri, jadi mengapa membiarkan Anda masuk? Pria gendut itu terus berjalan ke depan, ketika dia melihat seorang gadis kecil berkulit gelap memegang tangan seorang wanita tua di depan antrean, matanya menyala dan dia berhenti di jalurnya. Kalian berdua, keluar untukku dan pergi ke belakang. Pria gemuk besar berdiri di depan gadis kecil gemuk dan neneknya, mencubit pinggangnya, berbicara dengan paksa. Bab 1462. Kakak, kami juga di sini untuk mendaftar. Kami sudah lama mengantri untuk sampai ke sini. Jika kami kembali ke belakang sekarang, kami harus menunggu 1 atau 2 jam lagi. Tubuh wanita tua ini tidak tahan. Wanita tua itu bermasalah ketika dia mendengar ini. Meski sudah tua, dia tidak bingung, tentu saja dia tahu apa yang ingin dilakukan pria gendut ini. Kamu tidak tahan secara fisik. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aku menyuruhmu pergi ke belakang saja. Apakah kamu ingin dipukul? Pria besar gemuk itu menatap wanita tua dan gadis kecil gemuk itu dengan galak. Melihat tampang agresif pria gendut itu, gadis kecil gendut itu langsung mundur, sedikit takut. Pada saat ini, putra lelaki kecil gendut itu, juga memandangi gadis kecil gendut itu dengan bangga. Bodoh, keluar dari sini. Pria kecil gemuk itu tampak sombong. Gadis bodoh. Pria besar gemuk itu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Ayah, ini si kecil bisu di kelas kita, dia tidak bisa bicara. Pria kecil gendut itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada pria gendut besar itu. Ternyata dia terlihat seperti monster. Jika aku tahu ada monster seperti itu di kelas ini, aku tidak akan membiarkanmu berada di kelasnya 3 bulan lalu. Ketika lelaki gendut itu mendengar kata-kata ini, dia langsung menunjukkan rasa jijik. Hal tua, monster kecil, pergilah. Kata pria besar gemuk itu lagi. Kakak, kamu. Ini posisiku. Wanita tua itu bersikeras. Apa posisimu? Awalnya aku ingin bergabung dengan tim, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku ingin posisimu. Sekarang kalian semua berada di belakangku. Pria gemuk besar itu sangat ketat dan otentik. Saat dia berbicara, dia mendorong wanita tua itu pergi, dan wanita tua itu jatuh ke tanah tanpa berhenti. Melihat ini, gadis kecil gendut itu bergegas membantu neneknya berdiri. Meskipun sekitarnya sangat bising,
dan Long Zaitian jauh dari gadis kecil gendut itu. Long Zaitian mendengar percakapan ini. Lagi pula, pendengaran dan penglihatannya berbeda dengan orang biasa. Tunggu di sini sebentar, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan, aku akan pergi dan melihatnya. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian dan Long Xiaoxi. Setelah menjelaskan kata-kata ini, Long Zaitian berjalan menuju depan tim. Keterampilan apa yang menggertak orang tua? Itu benar, pria besar menggertak orang tua dan anak-anak. Betapa tak tahu malu, apakah kamu berani menduduki posisi orang lain? Orang tua yang mengantri di belakang sini juga berbicara secara sporadis. Omong kosong apa yang kamu bicarakan denganku? Aku akan menggertak mereka. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Biarkan aku memberitahumu, saudaraku adalah Liu Datu. Kamu sangat hebat, cobalah menjadi burung besar. Pria gemuk besar itu menarik pria kecil gemuk itu dan menggantikan wanita tua itu. Dia memandangi wanita tua yang terbaring di tanah dengan wajah bangga. Ketika mereka mendengar nama Liu Datu, suara semua orang tiba-tiba turun drastis, dan kata-kata marah itu tidak terdengar untuk sementara waktu. Hampir semua orang tahu bahwa Liu Datu adalah bajingan besar di daerah ini. Sangat kuat, dan kebanyakan orang tidak memiliki modal untuk memprovokasi bajingan sebesar itu. Melihat semua orang tidak berani berbicara, rasa puas diri di wajah pria gendut itu menjadi semakin jelas. Kamu, sekelompok pengecut, mencicit, bagaimana kabarmu sekarang? Bukankah kamu tidak yakin? Pukul aku jika kamu tidak yakin, ayo, pukul wajah Laozi. Laozi menjulurkan wajahnya, beraninya kamu untuk bertarung. Pria gemuk besar itu meregangkan wajahnya karena malu, sangat bangga pada dirinya sendiri. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tersipu, tidak ada yang berani berbicara, dan terlebih lagi, tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang mau memukul burung paling awal. Bentak. Tiba-tiba, lelaki besar gemuk itu merasakan pukulan berat di wajahnya, karena kekuatan benturannya begitu besar sehingga tubuhnya tidak dapat menahannya. Tamparan itu awalnya mengenai wajahnya, tetapi pada akhirnya hasilnya adalah dia seluruh tubuh ditampar ke tanah. Hanya satu tamparan di wajahnya, langsung menjatuhkannya lebih dari 200 kati, terlihat betapa mengerikannya kekuatan tamparan ini. Apa? Kejadian mendadak ini benar-benar mengejutkan orang-orang di sekitar. Pada saat ini, seorang pria jangkung berdiri kokoh di depan pria besar gendut itu, memegangi lengannya dengan senyum dingin di wajahnya. Semua orang bahkan tidak melihat kapan pria jangkung ini datang. Tumbuh begitu besar, tidak ada yang pernah membuat permintaan murah seperti itu kepadaku. Melihat pria gendut yang terlempar ke tanah dan masih agak bingung, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek. Sebuah tamparan membuat pria gendut itu sedikit pusing, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha membangunkan dirinya secepat mungkin, dia sekarang melihat sesuatu dengan gambar ganda. Melihat Long Zaitian, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat lagi untuk membuat dirinya sedikit lebih normal, dan akhirnya pikirannya tidak terlalu pusing. Dia melihat orang di depannya dengan jelas, orang di depannya yang menamparkan wajahnya dan menjatuhkan dirinya. Siapa kamu? Siapa kamu? Pria gemuk besar itu berdiri dan menggertakkan giginya. Orang yang mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Long Zaitian mencibir saat mendengar kata-kata itu. Xiao Tian, mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, wanita tua itu akhirnya berdiri. Bibi, kamu minggir, dan aku akan menangani masalah ini. Long Zaitian berkata pada wanita tua itu. Baik. Wanita tua itu sedikit khawatir ketika mendengar ini, tetapi dia masih mundur. Long Zaitian tidak mudah, dia tahu itu, dan dia masih memiliki kepercayaan yang cukup pada Long Zaitian. Apa-apaan ini, kenapa kamu memukulku? Kamu memukulku. Pria gemuk besar itu belum sepenuhnya bangun saat ini, dan ucapannya sedikit canggung dan tidak koheren. Mengapa kamu memukulmu? Kamu memintaku untuk memukulmu. Bukankah kamu baru saja meminta seseorang untuk memukul wajahmu satu persatu? Semua orang mendengarkan. Kamu tidak dapat menyangkal ini. Long Zaitian merentangkan tangannya dan berkata dengan polos. Ya, semua orang mendengarkan. Itu benar, aku sudah dewasa, aku belum pernah melihat orang membuat permintaan semurah itu. Biarkan orang lain mengalahkanmu, mungkin ada yang salah dengan otakmu, hahaha. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengolok-oloknya, mereka tidak berani bergerak, tetapi itu tidak berarti mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dan jelas bahwa kakak laki-laki yang pindah sekarang tidak mudah. Bisakah seseorang yang bisa menjungkir balikan pria gemuk lebih dari 200 dengan satu tamparan menjadi orang yang sederhana?
Jika kamu berani memukulku, kamu akan mati. Pria gendut itu sangat marah sehingga dia melambaikan tinjunya dan bergegas menuju Long Zaitian. Hanya saja ketika tinjunya datang ke Long Zaitian, dia ditangkap oleh Long Zaitian, tinjunya seperti bola kapas di depan Long Zaitian, dan dia langsung dikendalikan oleh Long Zaitian. Sudut mulut Long Zaitian sedikit bengkok, dan segera setelah dia mengerahkan kekuatan di tangannya, semburan kekuatan tirani beraksi di kepalan tangan pria besar gendut itu. Bab 1463. Lagi pula, tinju pria gendut itu tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan, dan dia menjerit sengsara. Seluruh wajahnya memerah saat ini, karena rasa sakitnya tak tertahankan. Di dahinya, ada bintik-bintik keringat dingin seukuran kacang. Retakan. Long Zaitian menembak lagi, suara gesekan sendi terdengar, dan Long Zaitian mendorong dengan ringan, mendorong pria gendut itu ke tanah. Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tanganku? Pria gemuk itu tampak ketakutan. Dengan menjadi penindas dan menindas yang lemah, ada baiknya kamu kehilangan salah satu tanganmu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Apa-apaan ini? Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu tahu siapa kakakku? Apakah kamu tahu siapa aku? Pria gendut itu berteriak dengan arogan lagi. Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah kamu harus keluar dari sini sekarang. Dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, Long Zaitian berjalan menuju pria gendut itu, mencengkeram kera pria gendut itu, dan melemparkan pria gendut itu ke samping, dan pria gendut itu segera jatuh ke tanah. Long Zaitian menatap pria kecil gendut itu lagi. Jika kamu percaya apa yang ayahmu katakan, kamu bukan hal yang baik ketika kamu tumbuh dewasa, hanya ampas masyarakat. Long Zaitian memandang pria kecil gendut itu dan berkata lagi. Pria kecil gemuk itu bertemu dengan mata Long Zaitian, secara naluriah mundur 2 langkah, dan kemudian bergegas ke sisi pria gemuk besar itu. Bibi, Anda di baris ini. Posisi ini milik Anda. Tidak ada yang berhak menduduki posisi Anda. Jika ada yang berani menduduki posisi Anda, tolong beritahu saya. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya masih bisa melihatnya. Xiaoxi dan aku menonton dari belakangmu. Long Zaitian membantu wanita tua itu kembali ke posisinya. Xiaotian, kenapa kita tidak melupakannya? Mari beri ruang dan jangan memprovokasi orang-orang ini, ku dengar. Wanita tua itu memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, dia juga mendengar komentar dari orang-orang di sekitarnya sekarang, pada saat ini, dia ragu-ragu. Tidak apa-apa, aku akan mengurus semuanya, kamu terus berbaris. Long Zaitian menepuk pundak wanita tua itu. Pada saat ini, pria gemuk besar itu akhirnya berjuang. Kamu mencari kematian, aku akan menelepon seseorang sekarang, kamu sebaiknya tidak melarikan diri. Pria besar gemuk itu berdiri dan berteriak keras. Meski rasa sakit di tangannya tak tertahankan, dia tetap meraung keras. Saya khawatir butuh 1 atau 2 jam sebelum saya datang ke sini untuk mendaftar. Anda punya cukup waktu untuk menelepon siapapun yang Anda mau. Jangan katakan saya tidak akan memberi Anda kesempatan, hubungi semua orang yang bisa Anda hubungi. Long Zaitian memandang pria gendut itu dengan acuh tak acuh. Oke, kamu tunggu aku, kamu tunggu Laozi. Pria gemuk besar itu berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan pergi keluar saat dia berbicara. Saudaraku, pria ini adalah adik laki-laki Liu Datu, bisakah kamu menanganinya? Ya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika mereka kembali membuat masalah? Saudaraku, panggil polisi, polisi bisa menangani para gangster ini. Semua orang sedikit khawatir, pada saat ini, mereka juga memberikan nasihat kepada Long Zaitian. Tidak apa-apa, ini hal-hal kecil, aku bisa menanganinya sendiri. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, sangat percaya diri. Hanya saja semua orang menggelengkan kepala sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Long Zaitian sangat kuat, tetapi 2 tinju bukanlah tandingan 4 tangan. Jika ada terlalu banyak orang yang menunggu, bagaimana Long Zaitian bisa mengatasinya? Tuan Long, Bu, apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, Liang Xueying datang, karena terlalu banyak orang di depannya, dan ketika insiden barusan terjadi, dia sibuk mendaftar. Karena itu, dia hanya bisa datang ketika dia selesai bekerja. Tidak apa-apa, masalahnya sudah ditangani. Long Zaitian menjawab. Baiklah, Tuan Long, izinkan saya melihat orang tuanya barusan. Anak mereka baru dipindahkan ke sini 3 bulan yang lalu. Apakah ada kesalahpahaman di antara Anda?
Liang Suiying bertanya dengan agak samar. Bisa ada kesalahpahaman, tidak ada kesalahpahaman. Long Zaitian melambaikan tangannya. Guru Liang, cepatlah, kami sedang terburu-buru. Benar, Guru Liang, saya masih punya urusan puluhan juta untuk didiskusikan. Guru Liang, jangan khawatir tentang hal-hal lain, sibuklah dengan hal-hal di sini. Saat ini, para orang tua di depan antrean sedikit tidak sabar. Ayo, segera. Tuan Long, aku akan bekerja dulu. Liang Suiying tidak punya pilihan. Dia ingin mengurus urusan di sini, tapi sepertinya dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Dia hanya bisa kembali bekerja dengan tergesa-gesa. Bu, saya kembali ke barisan dulu, telepon saya jika terjadi sesuatu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bagus. Ketika Bibi mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Long Zaitian mengangguk dan menuju posisinya. Ini bola-balik, itu lebih dari 10 menit, tetapi tim tidak bergerak maju. Apa yang terjadi sebelum ini? Melihat Long Zaitian kembali, Gu Qinglian bertanya. Bukan apa-apa, hanya berurusan dengan beberapa hal. Ada seorang pria gendut yang menindas wanita tua itu. Aku mengusir pria gendut itu. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan sederhana. Pria gendut apa? Saya melihat pria gendut keluar, dan dia masih marah. Apakah pria gendut yang Anda sebutkan adalah pria gendut yang sama yang saya lihat? Mendengar ini, Gu Qinglian bertanya dengan heran. Seharusnya begitu. Saya telah mengutak-atik tangan dan kakinya, yang bisa dianggap sebagai pelajaran baginya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tampak acuh tak acuh. Zaitian, kamu menyinggung pria gendut ini. Mulai sekarang, akankah pria gendut ini mengawasi Xiaoxi kita dan membuat masalah bagi kita? Selama ini, kita tidak berada di kota Linjiang. Gu Qinglian melirik Long Xiaoxi dengan sedikit perhatian. Pria gemuk bermarga Liu itu yang paling menyebalkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Long Xiaoxi berkata dengan ekspresi gelisah. Oke, berhentilah berinteraksi dengannya di masa depan. Gu Qinglian menarik tangan kecil Long Xiaoxi, dan menasihati. Karakter Gu Qinglian adalah jenis karakter damai yang dapat menghindari masalah. Biarkan saja dia pergi. Dia pasti akan kembali lagi nanti. Aku akan membiarkan dia dan putranya meninggalkan taman kanak-kanak ini. Pada saat yang sama, aku akan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Seringai muncul di wajah Long Zaitian, dia tidak bersimpati pada sampah intimidasi semacam ini. Jika itu masalahnya, itu pasti bagus. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian mengangguk. Jika dia berani bertindak sembrono di masa depan, dia akan menyesalinya. Karena lain kali Baili Wuqiu akan mengajarinya. Baili Wuqiu jauh lebih beracun dariku. Kamu tahu, dia pandai menggunakan racun. Jika keluarga pria gendut ini suatu hari Anda mati secara tak terduga, Anda tidak perlu curiga ada orang lain yang melakukannya, hanya Baili Wuqiu yang melakukannya. Long Zaitian tersenyum lagi saat mendengar kata-kata itu. Aku benar-benar ingin meracuni pria gendut itu, sangat menyebalkan, pria gendut itu sangat jahat, dia selalu menindas gadis kecil gendut itu. Long Xiaoxi mendengarkan kata-kata Long Zaitian dan Gu Qinglian, dengan sedikit kebencian di wajahnya, dan dia berkata dengan serius. Bab 1464. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian langsung menjadi benang hitam. Ibu memberitahumu, bahkan jika kamu belajar sesuatu dari Tuan Baili, kamu tidak bisa menggunakannya dengan santai. Ini adalah masalah hidup dan mati. Gu Qinglian berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Jadi begitu. Mendengar ini, Long Xiaoxi mengangkat kepalanya untuk melihat Gu Qinglian, mengedipkan matanya, lalu menjawab. Masih ada antrean panjang di depan, dan mereka bertiga hanya bisa berdiri di sini dan menunggu waktu berlalu. Kota Linjiang, di klub kelas atas. Pada saat ini, seorang pria kekar sedang duduk di kursi pertama aula, dan penonton di bawah penuh dengan tamu, jadi terlihat jelas bahwa dia sedang menerima tamu. Kakak Heilang, kamu adalah jenderal yang galak di bawah bos Lei Hu. Sungguh suatu kehormatan bagiku, Liu Datu, datang ke tempat kita untuk rapat hari ini. Ganti anggur dengan teh. Liu Datu mengangkat secangkir teh, dan menatap seorang pria berbaju hitam dengan wajah gelap yang sedang duduk. Pria ini tidak lain adalah Heilang dari Dongcheng, bawahan Lei Hu. Bos Liu, mudah untuk mengatakan, Anda tinggal di daerah ini, dan Anda juga berada di bawah yurisdiksi bos kami Lei. Anda tahu prinsip kami. Saya dengar Anda melakukan terlalu banyak hal di sini, jadi saya datang ke sini hari ini untuk melihat.
Heilang menyesap tehnya dan berbicara dengan tenang. Kakak Heilang hanya bercanda. Kami dulu liar, tapi sekarang, kami telah berubah, kami telah mengubah masa lalu kami. Sejak kami mengikuti Bos Lei, kami menjaga diri kami tetap aman. Saudara-saudara kami, sekarang kami semua melakukan hal-hal di industri dongceng, dan Bos Lei bersedia berbagi uang, dan hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Mengapa Anda masih melakukan hal-hal yang menggertak pasar? Liu Datu berkata sambil terkekeh. Hanya saja ekspresinya saat ini tidak sesuai dengan gambarannya tentang kepala gemuk, telinga besar, dan wajah berdaging. Alangkah baiknya jika demikian. Saudara-saudara berkumpul untuk mencari nafkah. Sekarang situasi di kota Linjiang lebih baik, dan semua orang dapat mencari nafkah. Heilang berbicara dengan santai lagi. Dimengerti. Saudara Heilang, jangan khawatir. Lihatlah kami, sang kurir, dan Anda akan tahu bahwa ini adalah waktu untuk menyanyi dan menari, dan orang-orang hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Sepertinya damai dan sejahtera usia. Liu Datu terus meminta maaf sambil tersenyum. Heilang hanya mengangguk setelah mendengar ini. Selain kekuatan inti di dongceng, ada banyak kekuatan lain dengan berbagai ukuran yang melekat pada dongceng. Menurut permintaan Lei Hu, mereka harus menjalankan yurisdiksi atas kekuatan di sekitarnya. Bagaimanapun, dongceng saat ini bukan lagi dongceng sebelumnya. Di dongceng sekarang, dengan lebih banyak uang, orang secara alami menjadi terkendali. Apalagi secara nama, mereka adalah kekuatan Long Zaitian, dan Heilang tahu betul siapa Long Zaitian itu. Jika pasukan di bawah Long Zaitian masih melakukan beberapa hal yang berantakan, bukankah ini tamparan di wajah Long Zaitian? Kakak Heilang, aku tahu kamu di sini hari ini, dan aku sudah menyiapkan minuman di sini, jadi tolong bantu aku. Liu Datu memandang Heilang dengan tatapan menyanjung lagi. Bos Liu sudah mengatakannya, jadi aku tidak sopan. Heilang tidak menolak, orang-orang dari kota timur biasa turun untuk memeriksa dan makan. Oke, Broter Heilang memberiku wajah Liu Datu hari ini, dan aku, Liu Datu, pasti akan mengingatnya di hatiku. Ketika Liu Datu mendengar ini, dia terlihat sangat bahagia. Kakak. Sebelum Liu Datu menyelesaikan kalimatnya, suara adik laki-lakinya yang tidak sabar datang dari luar, dan tidak lama kemudian, seorang adik laki-laki bergegas masuk dengan panik. Ada apa? Apa yang kamu lakukan berteriak? Bukankah kamu sudah memberitahumu? Hari ini aku akan menghibur Broter Heilang, dan siapapun dari kalian dapat menyela. Kalian bajingan, satu persatu, tidak memiliki sopan santun sama sekali. Liu Datu berdiri, sangat tidak senang dan otentik. Kakak, sesuatu telah terjadi. Wajah adik laki-laki itu memerah, tapi dia tetap mengatakannya. Ada sesuatu? Ada apa? Katakan padaku. Liu Datu bertanya lagi. Aku tidak tahu secara spesifik. Kakak Liu datang menemuimu dan berkata dia ingin bertemu denganmu sekarang. Jawab sang adik. Apa yang bisa dia lakukan? Bukankah kamu memberitahunya bahwa aku bertemu dengan Broter Heilang? Katakan padanya untuk kembali dulu. Jika ada sesuatu, kita akan membicarakannya nanti. Liu Datu melambaikan tangannya dengan ketidaksenangan di wajahnya. Kakak itu yang aku katakan juga. Tapi kakak kedua Liu berkata, jika kamu tidak melihatnya, dia akan mati di depan pintu. Dan dia menyeret keponakan tertuamu untuk mati di depan pintu bersama. Adik laki-laki melanjutkan. Itu hanya omong kosong, yang penting, ini hidup atau mati. Liu Datu juga marah. Dia tidak mengatakan apa itu, dia hanya mengatakan dia ingin melihatmu. Adik laki-laki itu tampak malu. Bos Liu, kenapa kita tidak bertemu dulu? Mungkin kakak kedua Liu benar-benar ada hubungannya. Heilang sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dia berhenti, lalu menjawab. Kakak Heilang, aku membuatmu tertawa. Liu Datu tampak malu. Mudah untuk mengatakannya. Heilang tersenyum. Oke, biarkan dia keluar, aku ingin melihat apa yang mendesak baginya. Liu Datu memerintahkan dengan tidak sabar. Ya, saya akan mengundang saudara kedua Liu sekarang. Mendengar ini, sang adik berbalik dan keluar Heilang, Liu Datu, dan bawahan Liu Datu sedang duduk di aula menunggu. Kakak, kamu harus menjadi master untukku. Wow. Sebelum orang itu datang, tangisannya sudah tiba, dan tangisannya sangat melengking. Mendengar tangisan ini, Liu Datu memiliki garis hitam, apa yang terjadi hingga membuatnya menangis seperti ini. Tidak lama kemudian, Liu Er masuk,
memegangi pria kecil gendut itu di tangannya, terlihat sangat sedih. Oke, jangan menangis, katakan padaku, ada apa? Liu Datu tampak tidak sabar. Kakak, aku diganggu oleh orang lain, wow. Pria gemuk besar itu berkata dengan ingus dan air mata. Menjadi diintimidasi, katakan padaku secara spesifik. Ketika Liu Datu mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba merasa bahwa masalahnya tidak sederhana, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya. Pagi ini, keluarga saya Xiaopang dan saya pergi ke taman kanak-kanak untuk mendaftar. Seorang pria melompati antrean saya. Saya tidak membiarkan dia melompat ke antrean. Dia hanya melumpuhkan tangan saya. Sekarang saya tidak bisa bergerak satu sisi tubuhku. Wow. Liu Er menangis. Masalah siapa ini? Apakah kamu yakin dia yang melompat antrean, bukan kamu? Ketika Liu Datu mendengar kata-kata itu, dia menatap Liu Er dan bertanya. Itu menyakitkanku sampai mati, dia yang melompat antrean, saudara. Kamu selalu mengajariku untuk menjaga hukum dan ketertiban akhir-akhir ini, aku mendengarnya dan merasa patah hati. Liu Er tertegun sejenak, lalu menangis lagi. Aku memang mengajarimu untuk menjaga dirimu tetap aman. Kamu yakin telah melakukannya? Aku akan membantumu dengan kepalamu, tetapi jika kamu dengan sengaja membuat masalah, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu juga telah melihat bahwa hari ini adalah broter Heilang kami datang. Kakak Heilang ada di sini untuk melihat apakah kami mematuhi aturan Kota Timur. Liu Datu berkata perlahan dan tidak tergesa-gesa. Bab 1465. Kakak, apakah kamu tidak percaya padaku? Kamu lihat aku sudah menjadi seperti ini, kenapa kamu tidak membantuku? Aku telah diganggu seperti ini. Orang itu juga berkata, biarkan aku memanggil seseorang, dia akan menunggu di sana. Lalu, saya mengatakan bahwa saya adalah adik laki-laki Anda, dan dia juga mengatakan bahwa Anda hanyalah sampah, dan dia sama sekali tidak menganggap Anda serius. Liu Er terus menambahkan bahan bakar dan cuka, tetapi lelaki kecil gendut itu hanya memegang tangannya, menundukkan kepalanya, dan tidak berbicara. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Liu Datu berubah dan dia terdiam. Kakak Heilang, menurut aturan Dongcheng, jika kamu belum diganggu, kamu tidak bisa melawan, kan? Setelah sekian lama, Liu Datu bertanya. Tentu saja tidak ada hal seperti itu. Apapun aturannya, itu didasarkan pada fakta bahwa saudara tidak dapat dianiaya. Jika saudara di bawah dianiaya, siapa lagi yang akan mengikuti kita? Ada rasa dingin di mata Heilang, dan dia menjawab. Baiklah. Hari ini kakak keduaku Liu Er mengatakan dia diganggu. Aku akan memeriksa situasinya. Jika dia benar-benar diganggu, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk menemukan tempat itu. Ketika Liu Datu mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Ya, tapi, bagaimana situasi aslinya? Saya harap Anda bisa mengetahuinya. Apa yang saudara Anda katakan hanyalah pernyataan sepihak. Di masa lalu, 4 kekuatan utama kami adalah faktor yang menyebabkan ketidakstabilan di kota Linjiang, tetapi hari ini, semuanya sudah berbeda. Heilang berkata dengan santai. Dimengerti, saudara Heilang, jangan khawatir. Tolong tunggu sebentar, saya akan menangani masalah ini sekarang. Liu Datu berdiri, membungkukkan tangannya pada Heilang, dan berkata dengan bangga. Yah, aku akan mengikuti untuk melihat apakah yang dikatakan saudaramu itu benar. Selama saudaramu mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika kamu tidak membela saudaramu, aku akan membelanya. Heilang berdiri, wajahnya agak dingin, dan dia tidak bisa melihat ekspresi lainnya. Kalau begitu, oke. Kakak Heilang, aku akan membiarkanmu bekerja. Saat masalah ini selesai, aku akan menyajikan anggur dan makanan enak saat aku kembali. Ketika Liu Datu mendengar kata-kata itu, dia ragu sejenak, tapi setuju. Setelah mengatakan itu, Liu Datu keluar lebih dulu. Di luar, adik-adik sudah bersiap-siap untuk mobil. Heilang punya mobil sendiri, bukan mobil yang sama dengan Liu Datu. Liu Datu berada di mobil yang sama dengan Liu Er, semua orang naik mobil, dan konvoi menuju taman kanak-kanak Xiaoyuer. Kedua, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda dibenarkan dalam hal ini? Setelah mobil dinyalakan, Liu Datu menatap Liu Er dan bertanya lagi. Apa? Mendengar kata-kata ini, wajah Liu Er tampak bermasalah. Bagaimana denganmu? Liu Datu menatap Liu Er. Saudaraku, lenganku patah. Menurut apa yang dikatakan orang itu, lengan ini mungkin tidak berguna.
Apakah masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang yang tidak setuju dengan orang lain dapat dianggap tidak masuk akal? Liu Er menjelaskan lagi. Mendengar kata-kata tersebut, Liu Datu masih ragu, karena dia masih sangat mengenal karakter adik laki-lakinya. Namun, hal-hal telah sampai pada titik ini, dan dia tidak punya pilihan selain pergi ke tempat kejadian untuk melihat. Mobil terus bergerak maju, tetapi sekelompok orang tidak terus berbicara. Kota Linjiang, di dalam TK Xiao Yuer. Efisiensi kerja Liang Sueying lebih cepat dari yang diharapkan Long Zaitian setelah menunggu sekitar 1 jam, Long Zaitian hampir sampai. Pada saat ini, baik gadis kecil gendut maupun wanita tua itu tidak pergi. Lagi pula, setelah hal seperti itu terjadi, mereka, sebagai pihak yang terlibat, tidak bisa pergi lebih awal. 10 menit lagi berlalu, dan akhirnya giliran Long Zaitian. Guru Liang. Teriak Long Zaitian. Hai Tuan Long. Liang Sueying sedikit tersenyum. Halo, Guru Liang. Long Xiaoxi juga berteriak. Xiaoxi juga bagus. Liang Sueying sedikit tersenyum, mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil Long Xiaoxi. Apakah kamu sudah membawa semua bahan pendaftaran? Liang Sueying bertanya. Guru Liang, semuanya ada di sini. Pada saat ini, Gu Qinglian berbicara. Liang Sueying melihat barang-barang yang diserahkan Gu Qinglian, dan dengan kasar memeriksanya. Tuan Long, isi saja formulir ini. Nona Gu, ini jumlah biayanya. Coba lihat. Liang Sueying memberikan satu formulir ke Long Zaitian, dan kemudian memberikan formulir lain ke Gu Qinglian. Tidak masalah, bisakah saya membayar sekarang? Gu Qinglian hanya melirik formulir pembayaran dan berkata, ya, kartu kredit, uang tunai, atau metode pembayaran lainnya baik-baik saja. Liang Sueying sedikit tersenyum ketika mendengar ini. Gesek kartu kredit ini. Gu Qinglian mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya dan menyerahkannya kepada Liang Sueying. Oke, tunggu sebentar. Liang Sueying sedikit mengangguk. Silakan masukkan kata sandi. Setelah sibuk beberapa saat, Liang Sueying kembali berbicara dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Setelah Gu Qinglian memasukkan kata sandi, pembayaran berhasil, dan biaya sekolah dibayarkan. Pada saat ini, Long Zaitian hampir mengisi formulir. Tidak lama kemudian, Long Zaitian memberikan formulir itu kepada Liang Sueying. Guru Liang, lihatlah. Long Zaitian berkata, oke, tunggu sebentar. Liang Sueying sedikit tersenyum, melihat formulir itu, dan memeriksanya dengan cermat. Melihatnya seperti ini, dia tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar. Apa yang salah? Apakah itu salah? Long Zaitian juga memperhatikan perubahan ekspresi Liang Sueying, jadi dia bertanya. Tidak, Anda tidak membuat kesalahan, Anda mengisinya dengan benar. Tuan Long, tulisan tangan Anda sangat indah. Saya belum pernah melihat tulisan tangan yang begitu indah. Liang Sueying sedikit tersenyum, dan menghela nafas dengan tulus. Guru Liang terlalu berlebihan. Long Zaitian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long pasti orang yang penuh bakat dan pembelajaran. Liang Sueying cukup emosional, Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Daftar atau sesuatu, sekarang tidak apa-apa. Liang Sueying berbicara lagi. Terima kasih, Tuan Liang. Long Zaitian mengucapkan kata sopan lainnya. Semuanya harus dilakukan. Ngomong-ngomong, Tuan Long, apa yang baru saja terjadi, saya khawatir orang itu akan kembali lagi nanti. Apakah Anda ingin memanggil polisi dan membiarkan polisi menangani hal-hal ini? Liang Sueying masih sedikit khawatir, jadi dia bertanya. Tidak masalah, jangan panggil polisi. Jika dia kembali, aku bisa mengurus semuanya dengan baik. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini. Pada titik ini, Liang Sueying tidak tahu harus berkata apa. Guru Liang, Anda sibuk. Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan kami. Long Zaitian memberi kata lega lagi. Pada saat itulah 7 atau 8 mobil ajaib Wuling tiba-tiba muncul di luar taman kanak-kanak. Saat ini tidak banyak siswa yang datang untuk mendaftar, jelas tidak normal jika 5 atau 6 mobil ajaib Wuling muncul dalam satu baris. Jelas, mobil-mobil tersebut bukanlah orang tua yang datang untuk mendaftar. Tidak lama kemudian, belasan orang turun dari mobil satu demi satu. Semuanya tampak garang, dan orang tua yang keluar masuk taman kanak-kanak menghindari orang-orang ini dengan sengaja atau tidak sengaja. Melihat pakaian orang-orang ini, Anda dapat mengetahui bahwa orang-orang ini tidak baik. Bab 1466. Minggir, minggir, minggir. Setelah adik laki-laki itu turun dari mobil,
mereka berteriak keras, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua dengan sadar menyingkir. Saat ini, Heilang juga keluar dari mobil. Begitu Liu Datu keluar dari mobil, dia langsung pergi menemui Heilang. "Tolong, Saudara Heilang." Liu Datu memberi isyarat undangan, dan kemudian masuk bersama Liu Er. Mereka memasuki taman kanak-kanak dengan sangat meriah. Para satpam di gerbang memperhatikan situasi dan tidak berani menghentikan mereka. "Orang tua, kami di sini untuk melakukan sesuatu, bukan untuk membuat masalah. Anda dapat yakin, tetapi jika Anda mengalami kerugian, saya akan membayarnya." Liu Datu menatap satpam di pos keamanan, dan berkata lagi. Mendengar ini, satpam itu menelan ludah, tetapi mengangguk berulang kali. Heilang berjalan di tengah, Liu Datu dan Liu Er berbaris di kedua sisi, dan berjalan masuk seperti ini. Pada saat ini, Long Zaitian sedang berbicara di depan Liang Suiying, memunggungi orang-orang di belakangnya. Tiba-tiba, Heilang berhenti, matanya tertuju pada sosok di depan Liang Suiying. Hampir tanpa sadar, dia meraih bahu Liu Er. "Hai!" Liu Er berteriak kesakitan. "Kakak Heilang, ada apa?" Menyadari ada sesuatu yang salah, Liu Datu bertanya dengan cepat. "Apakah itu yang kamu katakan, yang memukulmu?" Heilang menatap Liu Er dan bertanya dengan sangat serius. Ya, itu dia." "Kakak Heilang, kamu terlalu menyakitiku, bisakah kamu santai?" Melihat Heilang seperti ini, Liu Er sedikit takut. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Mendengus. Ekspresi Heilang menjadi semakin tercengang, dan dia mendorong Liu Er pergi, langsung mendorong Liu Er ke tanah. Liu Er dan Liu Datu sama-sama tercengang saat ini, tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Heilang mengambil 3 langkah dan membuat 2 langkah pada saat yang sama, berjalan menuju Long Zaitian. "Tuan Long, Nyonya." Heilang berjalan mendekat dan membungkuk dalam-dalam. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menoleh untuk melihat. "Mengapa kamu di sini? Kamu juga di sini untuk mendaftar untuk anak itu?" Long Zaitian melirik Heilang dan bertanya. "Tuan Long bercanda. Saya bahkan belum menikah. Di mana saya bisa mendapatkan anak?" Serigala hitam tersenyum canggung. "Lalu kenapa kamu di sini?" Long Zaitian bertanya lagi. "Tuan Long, saya di sini untuk meminta maaf." Heilang memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya. "Meminta maaf." Long Zaitian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia melihat situasi di belakangnya lagi. Tidak jauh, berdiri Liu Datu dan Liu Er. Liu Er jelas adalah pria gendut yang mengantre. Ditatap oleh Long Zaitian, pria gendut itu secara naluriah mundur 2 langkah, dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Heilang tidak mengatakan sepatah kata pun ketika mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat berjalan ke arah Liu Er dan meraih Liu Er. "Jika kamu tidak ingin mati, berdamailah dengan Tuan Long, jika tidak, tidak ada tempat untukmu di kota Linjiang." Heilang meraih Liu Er dan memperingatkan. Mendengar kata-kata ini, hati Liu Datu melonjak, dan ekspresinya berubah drastis. Dia telah ada selama beberapa dekade, dan dia masih memiliki kemampuan untuk mengamati kata-kata dan ekspresi. "Saudara Heilang, kenapa?" Liu Er sangat terganggu, tapi dia tetap bertanya. "Jangan tanya kenapa, lakukan saja apa yang aku katakan jika kamu tidak ingin mati." Heilang meraih Liu Er dan berjalan menuju Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian sedikit mengernyit. "Anjing, berlututlah pada Tuan Long." Heilang memarahi. Liu Er tiba-tiba terlempar ke tanah oleh Heilang, dan dia hanya berlutut, menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Heilang memintanya untuk berlutut, tetapi dia harus berlutut, dan tidak berani untuk tidak berlutut. Heilang ini adalah selebritas besar di sekitar Lei Hu. Jika dia senang dan mengatakan sesuatu yang buruk di telinga Lei Hu, dia dan saudaranya akan tamat. "Lalu apa?" Long Zaitian bertanya lagi dengan dingin. Pada saat ini, ketika hal seperti ini terjadi di sini, kerumunan di sekitarnya berkumpul, menunjuk dan berdiskusi. "Tuan Long, bajingan ini berkata kamu memotong antrean, dan kamu mematahkan tangannya. Ini murni fitnah untukmu. Aku membawa bajingan ini ke sini untuk menebus kesalahanmu." Heilang menjelaskan. "Bukankah itu kebalikannya? Antrean Tuan Long. Jelas bahwa dia merebut posisi wanita tua itu dan mendorong wanita tua itu ke bawah. Pemuda bermarga Long ini datang membantunya ketika dia melihat ketidakadilan. Itu benar, pria gendut ini benar dan salah, tentu saja. Itu hanya omong kosong dengan mata terbuka. Apa menurutmu kita semua buta?" Setelah mendengar kata-kata Heilang,
semua orang langsung mengatakan yang sebenarnya, Aku memotong antreanmu. Long Zaitian menoleh ke samping, menatap pria gendut yang berlutut di tanah, dan bertanya dengan tajam. Saya. Ketika Liu Er mendengar kata-kata itu, dia tersendat, dan langsung terdiam. Kamu bajingan, bahkan berbohong padaku. Aku tahu kamu tidak akan pernah bisa mengubah omong kosongmu. Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Pada saat ini, Liu Datu juga muncul, menunjuk hidung Liu Er, dan berteriak keras. Liu Er hanya menunduk, tidak berani berbicara. Berdebar. Setelah Liu Datu selesai berbicara, dia memandang Long Zaitian dan berlutut dengan plop. Tuan Long, ampuni kami. Aku pasti akan menghukumnya atas apa yang dia lakukan hari ini. Liu Datu mungkin brengsek sebelumnya, tapi karena aku mengikuti bos Lei Dongcheng, aku benar-benar mengubah pikiranku. Aku orang baru, bahkan sebelumnya, saya melakukan sesuatu dengan benar. Liu Datu berkata dengan getir. Liu Datu juga telah mendengar tentang urusan di atas kota timur, dikabarkan bahwa ada bos di belakang layar yang berbicara bahasa yang sama di kota timur, kota utara, dan kota barat, bos bermarga Long. Dan Hei Lang menyapa Tuan Long, dan dia sangat sopan kepada Tuan Long, memikirkannya dengan jari kakinya, dia tahu bahwa Tuan Long mungkin adalah Tuan Long yang menguasai 3 kota. Bagaimana mungkin Liu Datu menyinggung karakter seperti itu? Pada saat ini, Liu Datu ingin mati. Kamu kepala besar Liu. Long Zaitian menatap Liu Datu dan bertanya dengan tajam. Tuan Long, saya Liu Datu, dan Liu Datu adalah saya. Saya kakak laki-laki Liu Er. Nama asli saya adalah Liu Datu. Liu Datu memperkenalkan dirinya dengan gugup, karena takut jika perkenalan itu tidak dilakukan, itu akan membuat Long Zaitian tidak bahagia. Kudengar kamu sangat terkenal di lingkungan ini. Semua orang tahu kamu adalah Liu Datu. Long Zaitian berkata dengan tidak tergesa-gesa. Tuan Long, itu semua rumor. Saya orang baik. Mungkin dulu saya tidak begitu baik, tapi sekarang saya benar-benar baik. Saya telah berubah pikiran sejak lama. Saya akui bahwa saya tidak punya cara untuk ajari saudaraku, dan aku bersedia menerima hukuman apapun. Liu Datu berkata lagi dengan sangat cemas. Bab 1467. Ni Chao, ayo kembali dan minta maaf kepada Tuan Long dengan cepat, dan bersujud kepada Tuan Long. Jika kamu tidak ingin mati, dengarkan saja aku. Setelah selesai berbicara, Liu Datu memarahi Liu Er lagi. Tuan Long, saya salah, saya pantas mati, saya tidak tahu Taisan, saya salah. Ketika Liu Datu mendengar ini, dia berkata dengan ingus dan air mata, sungguh lelucon, jelas tidak mudah untuk karakter yang sangat dihormati oleh Hei Lang. Liu Datu tidak mampu menyinggung orang, dan dia, Liu Er, tidak mampu menyinggung orang lebih banyak lagi. Tidak masalah bagiku. Jika kamu meminta maaf kepadaku, bukankah seharusnya kamu meminta maaf kepada bibi yang didorong ke tanah olehmu? Long Zaitian menatap Liu Datu dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia memiliki status khusus, jika itu adalah orang lain, bukankah dia akan diganggu sampai mati oleh pria gendut ini? Oleh karena itu, melihat penampilan menyedihkan Liu Er sekarang, Long Zaitian tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Ya, saya tahu, saya mengerti, saya minta maaf sekarang, saya minta maaf segera, dan saya masih bisa membayar. Jika bibi saya memar, saya bersedia memberi kompensasi, dan saya akan diberi kompensasi, oh tidak, 100 kali ganti rugi. Liu Datu ketakutan. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tidak bisa menyangkalnya, tetapi hanya menatap Fatih Liu dengan dingin. Mendengar hal itu, lelaki gendut itu segera merangkak ke arah bibinya lagi. Bu, saya salah. Saya bukan manusia, saya binatang buas. Saya bahkan menggertak wanita seperti Anda. Saya bukan manusia. Saya minta maaf kepada Anda. Saya salah. Pria gemuk besar itu berbicara lagi. Tes, kamu baru saja sombong, kenapa kamu berlutut sekarang? Itu benar. Ternyata itu adalah seekor anjing yang berkelahi dengan orang lain. Kurasa dia tidak tahu kesalahannya, hanya saja seseorang menahannya. Semua orang mengejek, pria besar gendut itu sangat sombong sebelumnya, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kata-kata sombong itu masih ada di telinga mereka, tetapi sekarang pria besar gendut itu tidak memiliki temperamen sama sekali. Melihat situasi ini, semua orang merasakan perasaan segar yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Siapa Tuan Long ini? Bahkan Liu Datu takut padanya. Siapa tahu, itu hanya orang yang hebat.
Saya harus berbicara dengan anak saya ketika saya pulang, dan biarkan dia lebih dekat dengan anak Tuan Long ini. Saya juga harus berbicara dengan anak saya. Tuan Long adalah orang yang banyak bicara. Seharusnya baik memiliki teman seperti itu. Pada saat ini, orang tua di antara kerumunan membuat segala macam perhitungan kecil, dan mereka semua berbisik. Meskipun suara dari kata-kata ini berlanjut, Long Zaitian secara alami mendengarnya, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Dia menutup telinga terhadap kata-kata orang-orang, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Sifat manusia seperti ini, dan tidak mengherankan jika Long Zaitian telah melihat semuanya. Yah, kakak, aku baik-baik saja, jadi kamu tidak perlu berlutut. Melihat pria gendut itu berlutut di depannya, bibi itu agak tidak nyaman, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa pria gendut itu hanya takut pada kekuatan Long Zaitian. Jika bukan karena Long Zaitian, sikap pria gemuk besar ini terhadapnya mungkin tidak akan seperti ini sekarang. Bibi, bagaimanapun, aku salah, aku tahu aku salah. Pria besar gemuk itu melanjutkan, berlutut dan bersujud, yang membuat bibinya sangat tidak nyaman. Gadis kecil yang gemuk itu berdiri di samping bibinya, memegang lengan baju bibinya, memperhatikan semua ini dengan penuh semangat, dengan cahaya cerdas di matanya. Ada beberapa hal yang dia tidak mengerti dengan baik, tetapi dia juga memiliki perasaan di dalam hatinya. Oke, apa yang kamu berlutut dan doakan? Bibi dalam keadaan sehat, dan kamu tidak perlu berlutut dan menyembah sekarang. Itu semua salah jika kamu tahu kesalahanmu dan tidak tahu kesalahanmu. Mari kita lakukan sesuatu yang praktis. Keluarga Bibi tidak terlalu baik. Dia baru saja didorong olehmu, dan jatuh ke tanah, mungkin akan ada yang salah dengan jatuhnya. Long Zaitian berjalan mendekat, dan berkata dengan jelas lagi. Tuan Long benar. Bibi ini sudah tua. Jika dia jatuh, mungkin ada yang tidak beres. Itu benar, jika aku seusiaku, siapa yang berani mendorongku begitu keras, begitu aku jatuh, aku tidak akan bisa bangun setelah $1 juta. Untungnya, bibiku adalah orang yang nyata, jika tidak, kamu akan menderita banyak uang darimu, pria gendut. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Orang berani mendorongnya. Mungkin karena ada tambang di rumah. Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dan ada banyak diskusi, bukan masalah besar untuk menonton kegembiraan. Penonton semakin banyak, dan mereka sepertinya lupa bahwa mereka di sini untuk mendaftar dan membayar uang sekolah untuk anak-anak mereka. Latar belakang keluarga tidak terlalu baik, bagaimana dengan sesuatu yang praktis? Mendengar kata-kata Long Zaitian, Liu Er sepertinya mengerti tapi setengah mengerti. Kenapa, kamu tidak mengerti apa artinya? Long Zaitian mengaitkan mulutnya dan bertanya. Mengerti, mengerti dalam hitungan detik. Saya kehilangan uang, tapi berapa? Liu Er buru-buru berkata. Saat ini, sangat umum untuk tinggal di rumah sakit dan mulai dari 30.000 hingga 50.000. Long Zaitian menimbangnya sejenak sebelum berbicara. 30.000 hingga 50.000 bagus, saya akan membayar 50.000 untuk membayar perilaku irasional dan tidak bermoral saya sendiri. Fatih Liu melanjutkan. Bagaimana dengan 350.000, mari kita ambil angka keberuntungan. Karena keluarga ibuku tidak baik, mari kita bayar 88.888. Pada saat ini, Liu Datu di samping berbicara. Begitu banyak uang. Bibi itu terkejut lagi ketika mendengar kata-kata itu, pihak lain hanya mendorongnya, dan dia harus membayar begitu banyak uang. Bibi, uang kecil ini bukan apa-apa, biarkan saja saudaraku mengeluarkan uang untuk membeli pelajaran. Liu Datu melanjutkan. Bibi, saya akan mengambil uangnya untuk Anda terlebih dahulu, dan saya akan memberikannya kepada Anda nanti. Uang itu milik Anda, dan saya akan mengirimkannya kepada Anda secara pribadi nanti. Long Zaitian takut akan merepotkan, jadi dia berkata kepada bibinya lagi. Ya Tuhan, kamu benar-benar tidak bisa memberiku uang ini, bagaimana aku bisa meminta uang sebanyak itu? Bibi itu tampak malu, dia adalah orang yang nyata, dan dengan begitu banyak uang, dia tidak pernah melihatnya berkali-kali. Lebih dari 80.000 yuan adalah uang yang banyak untuknya. Bibi, uang ini milikmu. Dia harus membayar tindakannya, mengerti? Aku akan membantumu memutuskan masalah ini, jadi jangan katakan apa-apa lagi. Sikap Long Zaitian sangat tegas dan otentik. Ini. Bibi ingin terus mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, sepertinya Long Zaitian bertekad untuk melakukan ini. Hei Lang, minta saja dia untuk mentransfer uang ke rekening publik saya. Long Zaitian menatap Hei Lang dan mengatakan sesuatu.
Oke, Tuan Long, saya akan mendesak mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Hei Lang langsung setuju ketika mendengar kata-kata itu. Setelah memberikan perintah ini, Long Zaitian berjalan menuju bibi itu lagi, dengan tangan besarnya di pundak bibi itu. Ini adalah ibu dari saudara laki-laki saya yang baik, saudara laki-laki saya yang baik, yang meninggal dalam perang di perbatasan selatan dan mengorbankan hidupnya untuk negara. Ini adalah anak perempuan dari saudara laki-laki saya yang baik, yang lahir tidak dapat berbicara dan memiliki hubungan keluarga kepribadian pendiam. Jangan memandangnya dengan mata berbeda. Orang tuanya meninggal untuk negara. Sekarang saya setengah ayah, dan saya memperlakukannya sebagai milik saya. Saya akan menangani urusan mereka atas nama saya. Long Zaitian memandangi kerumunan dan berbicara lagi. Bab 1468. Hei, ternyata begitu, saudara ini baik dan benar. Saudara yang hidup dan mati di medan perang seperti ini. Dalam situasi seperti itu, memang tidak mungkin melihat orang lain dengan perspektif yang berbeda. Tentu saja aku tidak bisa. Orang tua dan anak-anak yang mengomel ingin mengusir anak-anak mereka terakhir kali, tidak ada sekolah yang berani menerima mereka sekarang. Cek, jadi ada hal seperti itu. Semua orang sangat emosional, beberapa orang masih ingat apa yang terjadi lebih dari setengah tahun yang lalu. Ibu, aku akan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dengan Xiaoxi nanti. Apakah kamu pikir kamu ingin pergi dengan gadis kecil yang gendut itu? Apapun yang digunakan anakku, anak saudara laki-lakiku akan menggunakannya. Long Zaitian berkata kepada bibinya. Bagi Long Zaitian, setiap pejuang yang gugur membela negaranya bisa memanggilnya kakak dan adik. Wanita tua itu tidak mengerti apa-apa, jadi aku tidak akan pergi. Aku sudah lama keluar, dan masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di rumah. Awalnya aku berencana untuk kembali sekarang. Ketika bibi mendengar kata-kata itu, dia melambaikan tangannya lagi. Kalau begitu kamu kembali, gadis kecil gendut akan ikut dengan kami. Long Zaitian tersenyum lagi saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, tidak apa-apa juga. Tapi jangan membelikannya barang yang terlalu mahal, tidak perlu untuk itu. Bibi memberi peringatan lagi. Jangan khawatir, pakaian si kecil kita tidak mewah, pada dasarnya harganya relatif normal. Long Zaitian mengatakan kalimat lain. Kalau begitu terima kasih, Xiao Tian, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bibi itu cukup terharu ketika mendengar kata-kata itu. Aku akan membawamu kembali sekarang. Long Zaitian adalah Tao lagi. Untuk apa kau masih berdiri di sini? Long Zaitian menoleh dan menatap Liu Datu dan yang lainnya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tuan Long, Anda tahu kami telah membuat kesalahan besar, kami sekarang menunggu instruksi Anda. Liu Datu tersenyum otentik, seolah-olah dia takut jika senyumnya tidak pada tempatnya, itu akan membuat Long Zaitian tidak bahagia. Saya tidak punya instruksi lagi, kalian semua pergi, jangan merusak pemandangan di sini. Orang-orang hari ini adalah hari untuk mendaftar dan membayar uang sekolah untuk anak-anak mereka. Apa yang kalian lakukan dengan kemeriahan yang begitu besar? Tidakkah kamu berpikir ada begitu banyak orang yang berdiri di sini, begitu banyak mobil? Menempatkannya di pintu, apakah itu akan menghalangi semua orang untuk masuk dan keluar? Long Zaitian memandang Liu Datu dan berkata dengan nada tenang dan otentik. Memang, kita akan memindahkan mobil sekarang dan pergi sekarang. Jika Tuan Long butuh bantuan, katakan saja padaku, aku, Liu Datu, pasti akan melakukannya. Liu Datu terkekeh, lalu buru-buru mengusir bawahannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Long Zaitian beberapa kali, dia dengan enggan masuk ke mobil, lalu pergi bersama sekelompok adik laki-laki. Semuanya, ayo pergi, ayo, semuanya, kembali dan berbaris. Pada saat ini, Liang Suiying muncul dan berbicara kepada semua orang lagi. Karena begitu banyak hal yang terjadi, semua orang sepertinya lupa bahwa mereka ada di sini untuk mendaftar dan membayar uang sekolah anak-anak mereka, dan mereka semua berkumpul sambil bergosip. Guru Liang, saya minta maaf telah membuat Anda kesulitan. Long Zaitian mengatakan sesuatu kepada Liang Suiying lagi. Tuan Long, ini masalah sepele. Masalah ini sepertinya ditangani dengan sangat baik. Ini hasil yang bagus. Meski prosesnya sedikit rumit, tidak masalah. Liang Suiying tersenyum, sangat murah hati dan tulus. Guru Liang, mari pergi dulu. Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal, dan setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Long Zaitian dan Xiao Pangniu meninggalkan sekolah. Saat ini tidak banyak kendaraan di luar,
dan tidak banyak orang, jadi tidak perlu keluar terlalu ramai. Xiao Tian, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu hari ini. Setelah masuk ke dalam mobil, Bibi sangat emosional. Ini yang harus aku lakukan. Jika ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan di masa depan, datang saja padaku. Long Zaitian menyalakan mobil, tersenyum dan berkata, Xiao Tian, kamu sangat baik kepada kami tidak tahu bagaimana membalasmu. Bibi itu tampak malu lagi. Bu, Anda tidak perlu membayar saya. Saya berkata, inilah yang harus saya lakukan. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Sepanjang jalan, beberapa orang mengobrol seperti ini. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, mobil Long Zaitian berhenti di sebuah bangunan kecil, dan bibinya juga keluar dari mobil. Xiao Tian, King Lian, setelah kamu berjalan-jalan, kembalilah ke tempatku. Aku akan pergi berbelanja sayur dan membuatkan makanan enak untukmu. Bibi itu sekali lagi berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Long Zaitian dan Gu Qing melalui jendela mobil. Ibu, kamu terlalu sopan. Gu Qinglian juga berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang sopan? Itu hanya makan. Kamu perlu merawat tubuhmu seperti sekarang. Hari ini, saya pastikan untuk memberi Anda meja hidangan yang cocok untuk Anda. Petik 2. Ketika Bibi mendengar kata-kata itu, dia berbicara lagi dengan sungguh-sungguh dan otentik. Karena Bibi berkata begitu, kami akan kembali setelah selesai berbelanja di luar. Long Zaitian langsung setuju. Oke, ayo kita lakukan, Bibi sudah menunggumu. Melihat Long Zaitian setuju, bibinya juga sangat senang. Setelah Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal kepada bibinya, dia pergi. Kenapa kamu baru saja berbicara tentang bibi dan gadis kecil gendut di depan begitu banyak orang? Setelah mobil melaju, Gu Qinglian berbicara lagi. Kamu sangat pintar, kamu tidak perlu aku mengatakannya, kamu seharusnya sudah memikirkannya, kan? Long Zaitian mengemudikan mobil, sedikit tersenyum, tidak memandang Gu Qinglian, tetapi berkata dengan tajam. Orang-orang itu benar-benar takut padamu, jadi jika kamu memberitahu mereka seperti ini sekarang, mereka tidak akan berani bersikap berbeda terhadap gadis kecil gendut itu di masa depan. Mungkin anak-anak mereka akan mencoba menjilat gadis kecil gendut itu. Karena menyanjung gadis kecil gendut, sampai batas tertentu, menyanjungmu. Gu Qinglian membuka mulutnya untuk mengungkapkan pikirannya. Kamu sudah memikirkan semuanya, dan kamu masih bertanya padaku. Bukankah baik bagiku untuk melakukan ini? Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja tidak buruk. Aku hanya bertanya apakah kamu sudah memikirkannya. Gu Qinglian mengedipkan matanya yang indah, dan berkata lagi. Aku sengaja melakukannya. Long Zaitian menjawab langsung. Benar saja, itu kamu, orang tua yang licik. Gu Qinglian menatap Long Zaitian dengan tajam, dan berkata tanpa bisa berkata apa-apa. Beberapa orang mengatakan bahwa pria tidak memperhatikan detail, tetapi berkali-kali, Gu Qinglian menemukan bahwa Long Zaitian dapat memahami beberapa detail yang tidak dapat dilihat orang lain. Long Zaitian bisa dikatakan sangat detail. Apa maksudmu dengan kelicikan dan kelicikan? Aku hanya memainkan sedikit tipuan. Nyatanya, itu bahkan tidak dianggap sebagai tipuan. Jika mereka berani bergabung untuk mengusir gadis kecil gendut itu, menurutmu apakah aku akan melakukannya duduk dan menonton? Long Zaitian bertanya lagi. Bab 1469. Itu benar. Jadi, kamu baru saja mengatakan beberapa fakta. Mendengar ini, Gu Qinglian juga mengangguk. Tentu saja itu benar. Long Zaitian tersenyum dan melanjutkan mengemudi. Apakah kamu melihatnya? Saudaraku, ada di dalamnya. Kamu ikuti aku, dengar, kamu bisa mendengarnya bergerak ke dalam. Gu Qinglian duduk di barisan belakang, dan dua gadis kecil duduk di kiri dan kanan. Ketika Long Zaitian berbicara dengan Gu Qinglian, Long Xiaoxi mendekatkan kepala kecilnya ke perut Gu Qinglian, dan berkata kepada gadis kecil gendut itu. Ketika gadis kecil yang gemuk itu mendengar ini, dia hanya mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Bagaimana kamu tahu itu adik laki-laki, bukan adik perempuan? Mendengarkan kata-kata Long Xiaoxi, Gu Qinglian sangat terdiam. Itu pasti laki-laki, aku mendengar semuanya. Long Xiaoxi sangat yakin. Dasar pembohong kecil, kamu membodohi gadis kecil gendut itu. Gu Qinglian sangat terdiam dan mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, tetapi gadis kecil yang gemuk itu bahkan lebih penasaran ketika dia melihatnya seperti ini. Dia juga membungkuk dan dengan lembut menekannya ke perut Gu Qinglian, mendengarkan dengan seksama. Meskipun dia tidak dapat berbicara,
Pendengarannya sangat normal. Apa? Bisakah kamu mendengarnya? Gu Qinglian bertanya, pada saat ini, janinnya bahkan belum bergerak, bagaimana mungkin mendengar suaranya? Long Xiaoxi ini hanya sedikit bodoh, mengarang hal-hal acak. Setelah mendengarkan sebentar, gadis kecil yang gemuk itu menatap Gu Qinglian, matanya berbinar. Dia sepertinya sudah lama memikirkannya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya seolah dia mengambil keputusan. Menggelengkan kepalanya berarti dia tidak setuju dengan kata-kata Gu Qinglian, dia mendengar suara itu. Kamu juga berbicara omong kosong dengan pembohong kecil ini. Melihat ini, Gu Qinglian juga sangat terdiam. Bu, kamu pembohong, aku pembohong kecil, dan kamu pembohong besar. Mendengar ini, Long Xiaoxi tersenyum main-main lagi, dan menyandarkan tubuh kecilnya di samping Gu Qinglian. Ayo, bisakah kamu memberitahu gadis kecil gendut itu sesuatu yang berguna? Aku akan tahu bagaimana membodohimu setiap hari. Gu Qinglian terdiam. Ayo pergi ke pusat komersial Qianlong di perhentian berikutnya. Ada segalanya di sana, dan kita sudah familiar dengannya. Pada saat ini, Long Zhaitian berbicara. Oke, aku tidak keberatan. Gu Qinglian menjawab, karena dia hamil, dia sudah lama tidak keluar, dan dia merasa cukup baik bisa keluar sekarang. Keluarga itu berbicara dan tertawa, dan menuju pusat komersial Qianlong. Di kota Linjiang, di jalan raya, mobil Wuling sedang melaju, dan Liu Er sedang duduk di mobil terdepan kedua dengan kepala tertunduk. Di seberangnya adalah Liu Datu, yang memiliki corak yang sangat buruk. Adegan itu hening, dan kesunyian itu sedikit memalukan. Kakak, aku. Liu Er ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang ingin kamu katakan? Liu Datu bertanya. Kakak, beritahu aku, apa asal-usul Tuan Long ini, sehingga aku bisa mati untuk mengerti. Saudara Heilang tidak ada di sini, tolong beritahu aku secara detail. Liu Er masih menundukkan kepalanya, setelah hal seperti itu terjadi, dia merasa malu menghadapi Liu Datu. Tuan Long ini, bahkan Lei Hu dan Fang Shengtian harus memanggilnya Tuan ketika dia melihatnya. Ada anjing gila di Sikeng yang mengira dia hebat dan tidak menganggap serius Tuan Long ini. Sekarang lihat, apakah ada orang seperti anjing gila di kota barat? Liu Datu berkata dengan dingin. Ini. Mendengar kata-kata ini, jantung Liu Er berdetak kencang. Anjing gila di kota barat, bukankah dikabarkan bahwa kota timur dan kota utara bersatu dan menelannya bersama? Mengapa? Ada cerita orang dalam lainnya tentang masalah ini, cerita orang dalam lainnya yang terkait dengan Tuan Long ini. Liu Er bertanya lagi. Dongcheng dan Bei Cheng adalah saingan yang mematikan, dan Lei Hu dan Fang Shengtian berselisih satu sama lain. Di masa lalu, apakah menurutmu Lei Hu dan Fang Shengtian bisa bersatu? Liu Datu bertanya balik. Dulu, saya bahkan tidak berani memikirkannya. Sejujurnya, sekarang saya sangat bingung, mengapa kota timur dan kota utara yang awalnya tidak cocok, tiba-tiba bergabung untuk menangani kota barat. Petik 2. Liu Er memikirkannya dengan hati-hati, dan ketakutan. Selama kamu tahu, Liu Datu memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Saudaraku, apa maksudmu? Penyatuan Dongcheng dan Bei Cheng ada hubungannya dengan Tuan Long ini. Lagi pula, Liu Er masih agak bijaksana. Kalau tidak, Dongcheng dan Bei Cheng saat ini, meskipun mereka masih Dongcheng dan Bei Cheng, tetapi kendali sebenarnya sudah ada di tangan Tuan Long ini. Sedangkan untuk kota barat, tak perlu dikatakan lagi, Wang San dan Dao Skar keduanya dalam kekuasaan. Anda mengatakan mereka tidak memiliki dukungan kuat di belakang mereka, apakah Anda percaya? Liu Datu melanjutkan. Jadi, Tuan Long ini, pasukan bawah tanah di kota timur, barat, dan utara kota Linjiang semuanya dikendalikan oleh Tuan Long ini. Liu Er menjerit pelan, cukup terkejut, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan rahasia besar. Juga, Nancheng, dikatakan bahwa dia juga memiliki niat untuk jatuh cinta pada Tuan Long. Liu Datu berkata lagi. Bukankah itu berarti Tuan Long adalah kaisar sebenarnya dari kota Linjiang? Liu Er bertanya balik. Itu kaisar bumi. Sekarang tahukah kamu siapa yang telah kamu sakiti? Apakah salah bagiku untuk memarahimu dan memukulmu? Aku memarahimu dan memukulmu untuk menyelamatkanmu. Liu Datu serius dan otentik. Saudaraku, terima kasih saudaraku, kalau tidak aku benar-benar akan mati kali ini. Orang-orang di Bei Cheng dan Dongcheng semuanya adalah harimau dan serigala, dan mereka dapat melakukan apa saja. Ketika Liu Er memikirkan kejadian sebelumnya, dia merasa ketakutan di dalam hatinya. Jadilah orang baik di masa depan,
dan jadilah orang yang rendah hati. Situasi di kota Linjiang tidak lagi seperti dulu. Tuan Long ini terlihat seperti orang yang baik. Matanya tidak bisa digosok dengan pasir. Liu Datu memperingatkan lagi dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, aku mengerti. Mulai sekarang, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memprovokasi Tuan Long ini lagi. Liu tampak ketakutan. Tidak hanya tidak bisa memprovokasi Tuan Long ini, tetapi orang lain tidak bisa diprovokasi. Kedepan, saya tidak bisa main-main dengan nama saya. Mudah menyebabkan kecelakaan. Sekarang kami adalah orang yang bertanggung jawab. Kami datang keluar untuk mengacaukan masyarakat demi uang. Karena jika Anda bekerja dengan Lei Hu, Anda akan mendapatkan lebih banyak uang. Tidak peduli bagaimana Anda mengacau, Anda akan mengacau. Bukankah baik berperilaku seperti manusia? Liu Datu bertanya balik. Kakak benar. Aku tidak berpikir matang-matang. Setelah mengalami kejadian ini, ingatanku benar-benar panjang. Liu memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ingatan yang panjang itu bagus. Dalam menghadapi orang di masa depan, jadilah lebih pintar dan rendah hati. Kita adalah orang baik, mengerti? Liu Datu sombong, dia menganggap dirinya sebagai orang baik, dan bahkan merasa sedikit bangga. Ya, kami orang baik, kami harus menjadi orang baik. Ngomong-ngomong, kakak, apakah Anda ingin menambahkan lebih banyak uang untuk kompensasi untuk Tuan Long? Jadikan saja, 200.000, apa yang Anda lakukan? Pikirkan, hanya untuk menjilatnya. Liu berubah pikiran dan bertanya lagi. Bab 1470. Apa yang kamu katakan, kesadaran ideologismu masih belum pada tempatnya. Liu Datu melirik Liu sangat terdiam. Tidak melakukannya dengan baik. Mendengar ini, Liu menggaruk kepalanya, tidak mengerti maksud Liu Datu. Apakah ini uang yang dibayarkan kepada Tuan Long? Liu Datu menunjukkan sesuatu yang otentik. Mendengar ini, Liu mengedipkan matanya, dan berkata setelah sekian lama, tidak. Tidak, itu benar. Ini adalah uang yang dibayarkan kepada bibi itu. Jika kamu membayar terlalu banyak, Tuan Long pasti akan merasa bahwa kamu mencoba untuk memenangkan hatinya. Liu Datu berkata lagi. Apakah ada yang salah? Liu sangat bingung. Apakah menurut Anda Tuan Long membutuhkan bantuan Anda? Liu Datu bertanya lagi. Sepertinya tidak perlu. Jawab Liu. Betul. Menurut pengamatan saya, Tuan Long ini adalah orang yang sangat sombong. Orang yang paling dia pandang rendah adalah mereka yang mengikuti orang lain. Apakah Anda mengerti? Apakah Anda setuju dengan sudut pandang saya? Liu Datu mulai menganalisis dengan jelas. Sepertinya benar, dia sepertinya tidak menganggap kita serius sama sekali. Liu tertegun lagi. Itu benar, berikan sebanyak yang kamu mau, jangan memberi lebih, dan jangan memberi lebih sedikit, mengerti? Jika kamu terlalu dibuat-buat, Tuan Long akan berpikir itu tidak berharga. Liu Datu tampak persuasif. Saudaraku, analisismu benar sekali. Liu sedikit kagum. Bukankah ini omong kosong? Kakak laki-laki tertua Anda dan saya telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, dan saya masih memiliki mata untuk membaca kata-kata dan orang. Tidak peduli apa, saya tidak akan menyinggung orang yang tidak seharusnya. Tersinggung. Liu Datu berkata dengan sedikit jijik. Di masa depan, kita harus belajar dari kakak dengan kerendahan hati. Liu berkata dengan tajam. Masalah ini sudah selesai, dan aku akan menangani sisa masalah ini. Liu Datu tampak percaya diri. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Liu merasa otaknya tidak dapat mengikuti pikiran Liu Datu. Ini hanya untuk menyenangkan Tuan Long. Liu Datu berarti sesuatu. Bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan Long tidak menyukai orang yang menyenangkannya? Sekarang, Liu tidak mengerti lagi. Apa yang dia tidak suka adalah orang-orang yang menyenangkannya, bukan hal-hal yang menyenangkannya, bisa dikatakan, mengerti. Liu Datu tampak penuh teka-teki. Aku tidak mengerti, aku masih tidak mengerti. Liu menggaruk kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya lagi, dan menjawab. Jadi, kamu masih belum tercerahkan. Liu Datu sedikit kecewa. Tolong beritahu saya, saudara. Liu hanya bisa berkata. Selama kamu melakukan apa yang disukai Tuan Long secara alami akan menyukai orang yang melakukan hal-hal ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik melakukan hal buruk dengan bos daripada melakukan hal baik dengan bos. Kalimat ini ditempatkan di masuk akal di sini. Hanya saja kami, Tuan Long, menyukai hal-hal yang baik. Petik 2.
Liu Datu berkata seolah menunjuk sesuatu. Kalau begitu aku sedikit mengerti, Kak, maksudmu cocok dengan apa yang kau suka, kan? Liu Er mengangguk. Benar. Bukankah Tuan Long suka membantu orang miskin dan lemah? Kami juga membantu orang miskin dan lemah. Saya merasa keluarga Bibi ini sangat miskin dan lemah. Beberapa cahaya kebijaksanaan melintas di mata Liu Datu. Saudaraku, kamu luar biasa. Mengapa aku tidak berharap kamu bisa berhubungan dengan Tuan Long ini di masa depan? Liu Eryi menepuk pahanya, tampak tiba-tiba tercerahkan. Kalau tidak, mengapa aku kakakmu? Liu Datu berkata dengan puas. Saat ini, mobil telah melaju kembali ke klub kelas atas. Ini adalah tempat Liu Datu, sarang Liu Datu. Liu Datu keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu pergi membantu Hei Lang membuka pintu, terlihat sangat panik. Bos Liu, ayo masuk dan bicara. Setelah Hei Lang turun dari mobil, dia berkata dengan tenang. Oke, Kak Hei Lang, saudara-saudara sudah menyiapkan jamuan, ayo ngobrol sambil makan, bagaimana? Liu Datu terlihat sangat antusias. Saya oke. Hei Lang baru saja menjawab, lalu masuk bersama anak buah Liu Datu. Saat ini, ruang tamu sudah penuh dengan makanan, dan semua tokoh tingkat tinggi di sisi Liu Datu hadir, menunggu Liu Datu dan Hei Lang duduk. Di bawah kerendahan hati Hei Lang duduk di kursi pertama. Ayo, cawan ini, mari beri penghormatan kepada saudara Hei Lang dan bersihkan debu untuk saudara Hei Lang, semua orang telah melakukannya. Begitu dia duduk, Liu Datu mengangkat gelas anggurnya dengan sangat bangga dan otentik. Setelah berbicara, semua orang mendentingkan gelas dan meminumnya. Ketika Hei Lang melihat ini, dia juga meminumnya dalam sekali teguk, dan dia tidak ingin kehilangan muka kepada semua orang. Saya harus mengatakan, Anda Liu Datu memang orang yang sangat baik. Setelah minum segelas anggur, Hei Lang tidak duduk, tetapi melihat sekeliling ke semua orang, berkata lagi. Kakak Hei Lang, kamu terlalu berlebihan. Siapa aku, Datu Liu? Liu Datu mengatakan kata kerendahan hati. Namun, orang-orang di bawah komandomu ini tidak pandai menjadi manusia. Hei Lang mengganti topik pembicaraan dan berkata lagi. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian langsung membeku, dan pemandangan itu berubah menjadi suasana yang memalukan dan membosankan. Wajah Liu Datu sedikit merah pada saat itu. Hei Lang mengambil pria itu dan kemudian melemparkannya ke bawah. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang ditampar wajahnya. Hari ini, jika bukan karena kemurahan hati Tuan Long, Anda dan saya semua akan tamat. Liu Er adalah adik laki-laki Anda, dan dia juga Liu Datu Anda. Apa yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa Anda, Liu Datu, masih tidak dapat mempertahankannya dengan kesadarannya. Hei Lang berbicara terus terang, dan semua orang hanya menundukkan kepala, tidak berani mengangkat kepala sama sekali. Hei Lang sendiri adalah seorang master, dan dengan Lei Hu sebagai pendukungnya, mereka tidak berani mengatakan apapun di depan Hei Lang. Era apa sekarang? Sekarang, waktu telah berubah. Tidak seperti berkelahi dan membunuh seperti sebelumnya. Kita, semua orang, harus menjadi warga negara yang baik, mengerti? Ini permintaan Tuan Long apa orang yang hebat, cerdas, dan jujur, bukan? Hei Lang berbicara dengan fasih dengan sedikit alkohol. Kakak Hei Lang benar. Apa yang terjadi hari ini, kita harus menganggapnya sebagai peringatan. Aku, Liu Datu, jamin ini kepala besar. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kakak Hei Lang akan mengambil kepalaku. Liu Datu berdiri dan berkata dengan tegas. Saudaraku, kalian semua telah mendengarnya. Apakah saya dapat mempertahankan kepala saya tergantung pada apakah Anda dapat mengendalikan diri. Di masa depan, jika saya tahu siapa yang akan menggertak pasar dan memungut biaya perlindungan, saya tidak akan menganggapnya enteng. Liu Datu melihat sekeliling kerumunan selama seminggu, dan berkata dengan bangga dan otentik. Bos Liu, saya harap Anda tidak mengecewakan saya, jika tidak, saya tidak dapat melindungi Anda, apakah Anda mengerti? Insiden hari ini adalah karena saya hadir. Jika saya tidak hadir, mungkin Anda tidak dapat melihat matahari terbit besok pagi. Liu Datu, apakah kamu mengerti? Hei Lang menepuk bahu Liu Datu, berbicara dengan tulus. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.